Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pendalaman Alkitab. Kita akan mulaikan ibadah kita, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau pada saat malam hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami boleh dalam keadaan baik pada saat malam hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mulaikan ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Penolongku yang setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Amin Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Dari awal, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya Yesus. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam
sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, oh, yang berjanji tak sekalipun kau ingkari, kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami Tuhan buat segala kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami, kiranya semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah pelajaran Alkitab kita yang sederhana, dan coba kita ambil saja hal-hal yang praktis dari pelajaran ini, sekiranya berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Petang ini kita akan membaca kitab Kejadian pasal 22, dan seharusnya kita membaca di ayat 1 sampai ayat 19, tetapi karena terlalu panjang, saya hanya akan ambil ayat 1 sampai dengan ayat 3 saja terlebih dahulu sebagai berikut. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia
dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Puji Tuhan. Pada bagian ini, Bapak Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yaitu kepercayaan Abraham diuji. Dipakai kata diuji. Tapi di dalam ayat 1, ayat ini tertulis sebagai berikut. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dipakai kata mencoba. Apakah sama dua kata ini, diuji atau menguji dan dicoba atau mencoba? Ataukah kedua kata ini berbeda pengertiannya? Nah, coba kita belajar sejenak supaya kita bisa mendapat kejelasan dari dua kata yang berbeda ini. Memang dalam beberapa terjemahan Alkitab yang lain, saya mencoba membaca lebih banyak dipakai kata Allah menguji Abraham. Memang menurut saya juga lebih tepat dipakai kata Allah menguji Abraham. Sebab kalau kita memilih kata Allah mencoba Abraham, mungkin nanti ada beberapa di antara kita mempunyai pemikiran atau pandangan yang rancu. Karena di dalam ayat surat Yakobus pasal 1, di sana ada satu ayat yang dituliskan sebagai berikut. Allah tidak pernah mencobai. Coba kita baca saja ayat itu supaya lebih jelas ya. Yakobus pasal 1 ayat 12, 13 sebagai berikut. Pengujian dan pencobaan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yaitu pengujian dan pencobaan. Berarti ada sesuatu yang berbeda pemaknaannya. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, berarti lebih tepat di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam ujian. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, dalam surat Yakobus jelas, Allah tidak pernah mencobai siapapun. Nah, jika demikian, maka ayat di dalam kitab Kejadian pasal 22 akan lebih tepat kalau kita berikan pengertian atau pemaknaannya bahwa Allah menguji Abraham. Perbedaannya di sini. Kalau Allah menguji, itu tujuannya jelas. Allah itu hanya ingin mengetes kita untuk menemukan hasil akhir dari ujian itu, seperti apa kualitas seseorang yang diuji oleh Allah itu. Tentu dalam hal ini kualitas imannya, kesetiaannya,
ketaatannya, kepatuhannya kepada Tuhan. Jadi Allah ingin melihat orang ini, khususnya Abraham ini, kualitas imannya seperti apa. Setelah aku uji, aku tes. Seperti apa ketaatannya, seperti apa kepatuhan dan kesetiaannya kepadaku dalam hal melakukan seluruh petunjuk dan firman-firmanku. Demikian. Nah, di dalam surat Yakobus tadi juga ayat 12, jadi kalau barang siapa juga bertahan saat diuji, dites, wow, tadi dikatakan kan jelas, berbahagialah dia. Ia akan menerima mahkota kehidupan. Dan Allah tidak pernah mencobai siapapun. Memang di dalam kata mencoba atau mencobai ini ada pengertian Allah tidak pernah membujuk, ya, tidak pernah mempengaruhi seseorang untuk jatuh. Jadi makna pencobaan itu adalah orang itu tercoba, terbujuk untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kan tidak mungkin Allah melakukan hal itu kepada anak-anaknya. Tidak pernah akan mencobai anak-anaknya. Sebab kalau Allah mencobai, makna kata mencobai itu adalah Allah tidak pernah membujuk. Allah tidak akan membujuk anak-anaknya itu untuk menyimpang, untuk melawan, untuk tidak taat, untuk tidak patuh, untuk tidak setia, untuk mengingkari imannya. Bahkan supaya dia jatuh, itu tidak akan pernah. Nah, dalam pengertian itu, memang ada dua kata yang berbeda. Yang satu kata Ibrani, satu kata Yunani. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1, saat Allah menguji Abraham dipakai kata nasa. Memang artinya menguji, mengetes. Sedangkan di dalam Yakobus, tertulis dalam bahasa Yunani, dipakai kata perazo. Jadi kata ini mempunyai makna bahwa Allah tidak pernah melakukan sesuatu kepada anak-anaknya, kepada siapapun, dengan kecenderungan membujuk anak-anak itu, siapapun itu, untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak dia. Jadi sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan Allah. Jadi yang melakukan hal ini pasti lawan Allah, dalam hal ini iblis. Nah, kalau iblis memang mencobai seseorang, tujuannya agar orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jatuh, mengingkari imannya. Contohnya, di dalam Injil Matius pasal 4, ayat 1 sampai berikutnya, saat iblis mencobai Yesus. Nah, tujuannya apa? Ketika iblis mencobai Yesus, untuk Yesus itu jatuh. Tidak tunduk, tidak taat, tidak patuh kepada Bapaknya. Sebaliknya dengan pencobaan itu iblis mau supaya Yesus tunduk kepada perintah-perintahnya iblis. Perintahkanlah batu jadi roti kalau engkau lapar. Nah, itu pencobaannya. Tapi Yesus tidak menuruti itu karena dia mengerti. Kalau iblis mencobai seseorang, kalau iblis mencobai dirinya, tujuannya itu untuk membujuk dia, untuk mempengaruhi dia, supaya dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapaknya. Maka iblis harus diusir, ditengking. Dan akhirnya setelah sekian kali iblis mencobai Yesus, pergi tinggalkan Yesus karena tidak berhasil. Saudara, jadi jelas di sini bahwa di dalam Kejadian pasal 22
jelas yang dimaksud Allah menguji Abraham. Yang diuji apanya? Imannya, sudah jelas. Ketaatannya, kepatuhannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Hatinya yang takut pada Tuhan. Itu yang ingin dilihat. Seperti apakah Abraham ini? Dan ujian itu diizinkan Allah dalam bentuk Allah meminta agar anak tunggal Abraham dan Sarah yang bernama Ishak dipersembahkan di Bukit Moria. Itu. Wah, ini kan bukan sesuatu yang mudah. Saudara nanti juga bisa membaca dalam kitab Mazmur pasal 11 ayat 5. Di sana dikatakan bahwa Allah menguji orang benar. Ya, bukan mencobai. Allah menguji orang benar. Jadi orang benar itu memang harus diuji untuk Allah dapat mengetahui sampai di mana sebenarnya si orang benar itu hidup dalam kebenarannya, hidup dalam imannya, hidup dalam kepatuhannya kepada Allah, kesetiaannya kepada Allah. Itu yang Allah mau. Jadi Allah tidak akan pernah mencobai. Maka tadi dikatakan jangan seorang pun berkata bahwa dia sedang dicobai oleh Allah. Allah tidak pernah mencobai dengan tujuan supaya anak-anak ini terbujuk, jatuh, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi yang melakukan pencobaan itu iblis. Yang Allah izinkan kepada kita adalah Allah menguji. Kitab Mazmur pasal 5 tadi. Allah menguji orang benar. Allah menguji Abraham. Bukan maksudnya Abraham jatuh, melakukan dosa, perbuatan kedagingan. Bukan. Tapi yang Allah mau, dengan ujian yang kuizinkan dialami oleh Abraham, aku akan tahu seperti apa ketaatan, iman, kepatuhan seorang Abraham yang telah diberikan janji-janji firman Allah begitu banyak. Nah saudara, jadi jangan kaget ya. Kalau satu ketika kita ini juga diizinkan Allah dalam suasana teruji, dalam situasi teruji ya. Jangan kaget. Allah menguji orang benar. Allah menguji Abraham. Sudah jelas Abraham seorang yang taat kepada panggilan Allah. Allah sekarang menguji. Saya yakin apa yang dialami Abraham dan orang-orang lain, orang benar, satu ketika juga bisa terjadi pada kita. Ya. Coba kita bandingkan juga ucapan atau pengajaran Yesus ketika Yesus mengumpamakan dirinya sebagai sebatang pokok anggur yang benar. Dalam Injil Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar dan kamu semua para pengikut, orang-orang yang percaya Yesus diibaratkan sebagai ranting-rantingnya. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dibuang, dan diinjak orang. Tetapi ranting yang berbuah akan dipotongnya. Gitu ya. Coba kita baca saja supaya kata-kata yang lebih tepat. Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15. Kita baca ayat 1 dan ayat 2. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Tujuannya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikan,
Yang tidak berbuah, ranting-ranting dipotong, dibuang, dibakar. Sedangkan yang berbuah, dibersihkannya. Kata dibersihkannya mengandung arti diguntinginya. Ya, dibentuknya. Ya. Hal-hal yang tidak baik pada ranting dan nanti bisa mempengaruhi ranting yang baik, dibersihkan, diguntingnya. Tetapi yang berbuah itu dibersihkannya. Supaya apa? Supaya buahnya lebih banyak, lebih lebat. Nah, di sini tentu mengandung pengertian. Ada saatnya sekalipun ranting itu sudah berbuah, masih harus dibersihkan ranting itu. Masih harus diguntingi, masih harus dibentuk lagi. Selain supaya indah bentuknya, bagus dilihat, tapi juga supaya lebih banyak lagi buahnya, lebih lebat lagi buahnya. Nah, ketika ranting yang sudah berbuah pun dibersihkan, tentu ini andai kata ranting itu bisa berteriak, dia akan berteriak, aduh sakit. Nah, inilah kurang lebih saya kaitkan dengan pengertian Allah menguji orang benar, sebagaimana Allah menguji Abraham. Dan ini bukan sesuatu yang mudah bagi Abraham dan Sarah. Bukankah Abraham dan Sarah baru saja bergembira karena memperoleh seorang anak sebagaimana yang dijanjikan Tuhan? Satu-satunya diberi nama Ishak. Tentu sedang senang-senangnya Abraham dan Sarah sebagai orang tua memiliki Ishak, bercanda dengan Ishak, bercengkerama dengan Ishak. Tiba-tiba datang firman Tuhan, Abraham, bawalah Ishak anakmu yang tunggal itu, persembahkanlah ia kepadaku di Gunung Moria, di Bukit Moria. Ketika firman itu datang kepada Abraham, saya yakin kemanusiaan Abraham dan Sarah seperti disambar geledek. Kok begini? Kok begini? Bukankah Allah berjanji anak ini anak yang dijanjikan dan dari anak ini akan menurunkan keturunan yang banyak. Sebagaimana telah dijanjikan kepadaku, keturunanmu akan banyak dan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Tapi mengapa Tuhan? Sekarang anak yang satu-satunya sebagai anak perjanjianmu harus saya korbankan. Bapak Ibu, memang apa yang terjadi pada Abraham ini adalah pengalaman di masa sebelum zaman Taurat. Kalau di dalam zaman Taurat, memang seseorang percaya, seorang anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan harus membawa persembahan. Di antaranya persembahan korban bakaran ini dalam bentuk hewan-hewan. Tapi zaman Abraham adalah zaman sebelum masa Taurat diberikan. Maka yang membawa persembahan itu adalah kepala rumah tangga. Nah, dalam hal ini Abraham lah. Tapi yang diminta justru anak tunggalnya yang bernama Ishak. Saya yakin kemanusiaan Abraham seperti seorang yang tiba-tiba disambar geledek. Bingung, tidak tahu bagaimana. Nah, kapan itu dialami Abraham? Saat Allah menguji Abraham. Tapi puji Tuhan, kita membaca ayat-ayat berikutnya, bahwa akhirnya Abraham mengambil keputusan sesuai yang dikehendaki Allah. Mempersiapkan segala sesuatu, mengajak dua pembantunya,
dan membawa Ishak tentunya berangkat ke Bukit Moria dengan maksud membawa persembahan kepada Tuhan, dan yang dipersembahkan adalah anak yang tunggal yang bernama Ishak. Abraham bisa mengambil keputusan sesuai yang dikehendaki Allah. Tetapi coba kita kembali dulu. Sebelum ia berani mengambil keputusan membawa Ishak untuk dipersembahkan, perasaan kemanusiaan seperti teriris-iris, penuh tanda tanya. Mengapa? Mungkin hari-hari ini juga kita banyak dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Engkau izinkan seperti ini, izinkan seperti ini, izinkan seperti ini. Terjadi, harus kami alami. Dan ini bukan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, tapi setahun lebih. Begini Tuhan, begini. Apa kehendak-Mu Tuhan? Nah, inilah pergumulan kita. Bisakah kita juga dengan rendah hati tundukkan diri berkata, kalau ini sesuatu yang Tuhan izinkan menguji iman kami, beri kami kekuatan. Kalau situasi hari-hari ini yang sering menimbulkan berbagai pertanyaan pada diri kami, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, terjadi, berikan kami kesanggupan dengan kerendahan hati. Kami berkata dengan iman, Tuhan sedang menguji kami. Bukan Tuhan mencobai. Bukan Tuhan memberi sekedar masalah untuk kita jatuh, menyimpang dari iman. Tapi Allah, Engkau sedang menguji kami. Apa tujuannya? Supaya ranting itu berbuah lebih lebat. Supaya ranting itu semakin banyak mengeluarkan buah. Kehidupan kita semakin berbuah. Memberikan sesuatu yang lebih berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan orang lain. Mengapa Tuhan Kau izinkan? Apa salahku? Apa dosaku? Mungkin seperti itu juga pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi mari kita belajar dengan rendah hati. Kita berkata, jika ini waktu yang Tuhan izinkan menguji kami, satu hal kumohon, kuatkan kami, sanggupkan kami, supaya kami dapat melaluinya, bahkan memenanginya. Dan kami akan melihat segala sesuatu yang Kau sediakan di balik ujian ini akan nyata, berlimpah, dan buahnya semakin lebat dalam kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara, jadi hari ini tidak ada yang lebih baik untuk kita menata iman kita, mempertekun iman kita sebagaimana Abraham. Langkah-langkah dan keputusan Abraham akhirnya membawa Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah sesuai dengan permintaan Allah karena imannya, dan dia tidak ragu. Saya yakin ini juga yang jadi keperluan kita di tengah berbagai kebingungan kita. Tata iman kita, pertekun iman kita, perteguh iman kita. Pandanglah firman Allah. Di balik semuanya ini, Allah menyediakan buah yang semakin lebat, kemuliaan, mahkota, kehidupan yang tak terkatakan, kemuliaan dan keindahannya. Kiranya Tuhan, Roh Kudus, menolong kita di hari-hari yang penuh kesulitan, yang Tuhan izinkan. Ibaratnya Tuhan sedang menguji kita. Mari kita nyatakan
Ini Tuhan, iman saya, kesetiaan saya, ketekunan saya, keteguhan saya, ketaatan saya kepadamu. Pelihara itu. Tuhan tidak pernah salah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kami dapat belajar firman-Mu. Meskipun sederhana, kami boleh mengambil hal-hal praktis. Supaya di hari-hari seperti ini, dengan rendah hati kami dapat berkata dengan yakin, Allah sedang menguji kami. Dan Allah tidak pernah salah, karena semua yang diizinkan untuk kemanfaatan diri, iman, kesetiaan kami kepadamu, supaya semakin nyata, semakin berbuah lebat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, pemimpin kami. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, marifat, kearifan, kesehatan, kekuatan, sehingga beliau-beliau dapat memimpin kami, bangsa negeri ini, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan semua dilakukan dengan benar, jujur, dan akhirnya sangat bermanfaat bagi kehidupan bangsa negara ini. Boleh terlepas dari persoalan yang begitu banyak di hari-hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Diberkati seluruh warga Jemaat Efrata. Diberkatilah khususnya Bapak Tito Sukamto. Tuhan tolong selesai operasi kecilnya. Tuhan sempurnakan dan pulihkan segalanya. Jadilah yang terbaik, karena Engkau sanggup untuk melakukan dalam nama Yesus. Diberkati semua jemaat yang dengan sukacita menyambut pesan firman-Mu, dan hatimu belajar teguh, tinggal setia, taat, apapun situasinya. Karena kami yakin Allah tidak pernah meninggalkan dalam situasi apapun. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami mengakhiri ini, dan jadilah segalanya seperti kehendak-Mu. Terimalah kelimpahan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.